Kalau orang hitam dia panggilannya biasa Big Man. Oh, ya udah masih black kayak cowok masih black kan. Kalau bisa massage, cewek-cewek pun minta massage di sana. Makanya beruntung yang bisa massage. Aku bilang aja. Saya bisa bang. Wembo. Saya. Itu kawan-kawan abang yang sesama bersin lihat abang udah naik. Yang pasti napak wajah. Pasti napak wah. Dalam. Ingat kali aku bulan Oktober waktu itu badai di daerah Bahamas, kita nabrak karang, disitulah kapalnya karam. Jadi kalau untuk halal haram, aku sampai hari ini aku juga bilang tegaskan ya haram. Servis gaji mulai kisaran 900 sampai 1.200 per bulan. Ucok. Dadam. Jangan parah, mengetali. Bini aku pun tahu nih kalau nonton nih. Pernah ketahuan itu zaman itu masih pacaran. Iya. Aku pernah gambarin buat cewek Tunisia dulu pengen goda. Ya, pernah aku gambarin. Jack and Roll. Based on di tadi. Terinspirasi. Scene yang sangat sakral ya. Nah, jadi itu Sadar sampai mintu. masih aku gambar-gambar. Nah, akhirnya aku sadar harus aku buang nih air di dalam gelas. Aku buang, kosongin. Ini udah jalan hidup aku. Jadi aku isilah dengan air yang baru. Apa sih yang dibutuhkan di kapal ini? Harus ngapain aku sebagai seaman? Dari situ aku udah mulai belajar. Akhirnya aku bertahan lah di 2012 itu tanpa masalah. Terus di situ mulai aku bergaul kan. Udah mulai terbiasa ketemu teman-teman. Udah. Sempat kita main band bareng dulu. Itu terakhir lah aku main band di sana. Museum-museum di kapal gitu. Enggak, setiap 17 Agustus itu kita merayakan. Jadi waktu itu Wayan juga namanya. Tapi ini Wayannya Bukan muda. Pak. Bukan, ini muda nih. Ngajak aku main gitar. Karena aku bisa main gitar. Nah, mainlah kami, ngeband lah kami. Di situ aku makin ngerasa Udah dapat enaknya. ya dapat feel-nya udah dapat, kawan-kawan udah dapat. Band, Ya, udah tuh aku pun udah bergaul sama orang Jamaika, udah mulai nerima culture baru lah meskipun mereka manggil aku gini udah biasa, memang udah mereka begitu. Tapi yang penting nggak boleh pegang kepala dan mereka tahu. Napek kepala kan kita nggak boleh. Ya, jadi apa yang dipanggil sama orang tuh kok? Kok dipanggil apa sama mereka? Disebut apa? Adun ya. Kalau Orang Jamaika panggil. enggak, sebenarnya panggil mereka nih siapa nih? Orang-orang hitam tuh. Kalau orang-orang hitam tuh biasanya gini. Dok. Dok. Enggak. Kalau orang hitam dia panggilannya biasa Big Man. Oh, ya udah masih black kayak cowok masih black kan. Balik lagi. Mereka ada gayanya sendiri ya, Big Man lah apa. Paling gitu aja. Mamba. Sikling. Kayaknya juga sikling kan ya. Big man. Bring me Ka- water. Kalau ngomongin enaknya bang, Mhm. tadi kan ngomong Nggak enaknya. berkahnya nih. Nah, mungkin gara-gara lihat nih umak nggak jadilah aku. Nah, coba bang, enaknya tuh bang. Nah, sebenarnya gini lagi, namanya kita mungkin waktu itu aku belum dewasa, cukup dewasa, kan masih anak-anak, masih pengen bebas kan. Ya, Tapi waktu itu masih remaja kategorinya kan? masih muda, aku umur Baru 20. Aku 20 udah di sana kan. Jadi memang belum, mungkin mentalnya masih belum siap untuk Si goyang. ya belum, kita belum berpikir duit ini mau kita buat duit banyak ini mau ngapain pun ya gitu kan ya. Cuman sekarang kan beda zamannya. Sekarang zamannya sosial media, orang kan tahu kan menggunakan duit, pengen sekarang iPhone, banyak keinginan, motor, mobil. Kalau orang Aceh bang kalau udah pegang duit itu sekarang depo bang. Betul. Orang Aceh aja. Cuma pekerjaannya salah. Kok bapak nggak nyambung? Ini udah pengo, anak mau apa? Iya, nggak enak ya. Ya. Nah, mungkin motivasi lagi ya, balik ke motivasi. Kalau misalkan motivasinya pengen berkarir, pengen punya uang, ya enak sebenarnya. Bayangin aja kerja keliling dunia, gajinya besar. Coba bayangin, kita bilang tahap. Maaf, aku potong dikit nih. Waktu awal naik yang 8 bulan tuh, range gaji berapa dolar? Oke, waktu itu zaman 2010 ya. Dan kapal itu, setiap kapal kan punya standar beda-beda nih ya. Nih disclaimer ya, maksudnya waktu itu Royal Caribbean $650.
Waktu itu kalau nggak salah dolar masih 10 ribuan 10 ribuan. Itu per per bulan. bulan. Nah, jadi di kapal itu sistem gaji 2 minggu sekali. Hmm. Jadi saat itu kecil gaji. Kalau dibandingkan sekarang udah tinggi. Dolar pun tinggi kan, Iya, 14.000 terakhir nih, 14.300 nih terakhir aku update. Jadi waktu itu aku juga karena aku berpikir nih harus cari tambahan nih. Jadi aku sempat sebutannya kalau di sana kita side job, kerjaan sampingan lah gitu. Oh, Di balik, kapal juga. Di kapal. Apa tuh bang? balik mangkal lagi. Mangkal kalau diem-diem Pak malam. Jual bakso bang. Jual bakso crispy. Mangkal susah Pak. Karena besoknya harus kerja. Kan jalannya nggak. Iya. Nah, jadi banyak kalau cari Apa sampingan. sampingan apa? Sampingannya bisa nyuci baju orang. Bisa ngerjain kamar Tugas bersihin orang. kamar orang gitu, bantuin orang. Dari tips. Ya, Gitu, Pan, ya. nah kayak di hotel tahu nggak ada room boy, Iya, room boy iya, ya. iya. Room boy itu gaji besar di kapal, bisa dapat mereka 3.000, 4.000 dolar per bulan. Besar kan? Nah, mereka tuh kerjaannya besar juga berat. Nah, makanya mereka butuh orang yang bantuin. Nah, itulah kita bantuin mereka nanti. Dari situ dibayar sama mereka. Nah, zaman itu aku ingat gaji penghasilan aku dari sampingan malah lebih besar Daripada gaji. gaji pokok. Nah, kalau misalkan ada skill kayak potong rambut ataupun bisa ngurut, nah itu mungkin bisa jadi kaya raya, Pak. Barber, Massage. barber. Body Massage. massage. Lu siapa bisa masak saya? Enggak, kalau bisa massage, cewek-cewek pun minta massage di sana. Makanya beruntung yang bisa massage. Aku bilang aja. Saya bisa bang. Wembo. Saya. Di sana kan nggak ada murim, semua murim. Ya, jadi Kiban, daftar yuk. asal urutnya enak pasti Pokoknya- dapat orderan, Pak. Kah pokoknya tan, yo GPU garabe yo. Masuk. Oh, Miami Yo, kayak. tengah dia kata Miami. Bule kena GPU nih apa semut ditaruh badan aku. Anjing. Masa boleh lu. Kayak mabuk. Gua ekspor nanti GPU ke Miami. Aduh, bangsat. Hot cream GPU garabe. Segera kirim. Nah, jadi gitu. Penghasilan tuh banyak sebenarnya kalau kita pengen kerja. Nah, sebenarnya enak. Aku kan ngomong nggak enak nih pengalaman pribadi. Iya, Tapi sekarang, dulu ngobongin ke rumah sulit. Kalau sekarang udah mudah, ha? Sekarang setiap hari bisa ngomong. Ya. Aku ingat kali 3 bulan. Kalau nggak salah aku sebulan apa 3 bulan aku di kapal baru bisa hubungin ke rumah. Saking sulitnya waktu itu. Kalau sekarang video call. Iya, udah gampang. Nah, waktu itu makanya aku di situ nggak betah. Tapi waktu yang tadi aku bilang kontrak kedua, aku udah mulai, ya itu tadi ya gelas kosong itu tadi. Nah, makanya semenjak itu udah mulai aku berkembang terus. Udah mulai improve dari bahasa, semua segala macam. Sampai aku berpikir nih, satu lagi yang bikin aku nggak betah. Kerjaan. Karena kerjaan cleaning service tuh, masa aku merasa aku udah kuliah. Kan, bapak aku bayar tinggi, kok kerjaan aku, mama bersihin toilet gitu kan. Apa aku harus lakuin lagi? Disitulah aku lihat ada fotografer. Nah, kan aku orang seni nih. Tapi, nah kalau ini kan seninya nggak perlu ngeden nih kan motret kan. Tuh. Kadang Paling tahan napas aja. Tahan nafas juga. Ya, biar gambarnya tajam. Ada, ya kan. Tapi kalau kelamaan keluar juga seninya Pak. Nah, disitulah aku lihat tuh. Wah, ini kayaknya nih cocok nih kerjaan nih buat aku kan. Langsung lah aku ketemuin, ingat aku namanya si Chris, orang England. si Grace. Grace ini Pak, yang Grace ya? Bukan, Chris. itu orang saya itu. Ini Chris Pak, Chris. Oh, Chris. Ya, Chris. England. Orang England. Oh, sih Pak, lagi Chris. Ya, iya. Keren. Itu keren. Iya, nah si Chris nih. Orang mana, Bang? Orang Chris England. Dia punya juga Chris. Oh. Karena dia men. Jadi di situ aku langsung samperin nih. Aku mulai interview, cari tahu kan kerjanya gimana, cara lamarnya seperti apa. Nah, disitulah langsung, oke nih kayaknya nih di sini nih aku nih kejar nih. Pulang ke rumah, ingat aku langsung ikut pelatihan kursus di Bandung waktu itu fotografer. Nah, Tahun 2012. 2012 aku ikutan jadi kan duit yang gaji aku beli kamera, ingat aku beli kamera Nikon waktu itu, Nikon berapa aku lupa, beberapa lensa aku beli, pulang ikut pelatihan di Bandung, kursus biar dapat sertifikat. Nah, di situ aku mulai lamar nggak terima Pak. Memang setan, memang agensi di Indonesia dipersulit kita. Oke.
aku harus ngapain ya? Aku yang jelas nggak mau balik lagi sebagai cleaning service. Jadi fotografer lah. Ya, pulanglah aku kemari kan 2012. Makanya aku sempat lama di rumah 2012 sampai 2014 waktu itu. Kemari aku pulang, bukalah aku kan wedding istri aku buka makeup. Jadi kita join. Menghasilkan uang, udah mulai besar. Maksudnya kita udah mulai berkembang. Sosial media saat itu apa Facebook kalau nggak salah. Nah, kawan aku orang Chinese di Bandung tinggalnya. Dia lihat, berkembang nih. Ngajaklah join buka event organizer di Bandung. Saat itu aku tertarik pula. Ini pengalaman. Tapi sampai sekarang aku kayak sedikit nyesal gitu. Kalau misalkan aku nggak ambil tawaran dari dia, mungkin aku udah berkembang di sini dan aku bisa stay di sini kan. Tapi ya pengalaman, pelajaran. Jadi aku ambillah, berangkatlah ke Bandung. 2 tahun kalau nggak salah bertahan, IO-nya gagal, bangkrut. Jadi yang ada terjual waktu itu. Dan akhirnya aku nikah waktu itu. Saat itu kan bisnis aku pikir prospeknya bagus nih kan. Kita udah banyak job, orderan sana sini. Akhirnya aku mutusin nikah waktu itu. Pas ketika nikah, selesai nikah, bisnis hancur. Mati aku nih kan, baru nikah bisnis hancur. Nah, akhirnya semua tutup. Langsung istri hamil waktu itu. Mau nggak mau, balik lagi lah ke kapal. Bayar kembali ya. Cleaning service lagi gitu kan. Tapi karena memang kita udah dasar ada di kapal, jadi cari kerjanya udah mulai mudah. Tinggal kontak-kontak teman nih, di mana nih. Nah, kawan dari Klaten itu sempat rekomendasiin, kesini aja Sa katanya kan, aku dipanggil Sa, Ariesa gitu, Sa ya, orang Jawa Sa katanya. Sini aja nih, enak di sini katanya, bagus nih kota aku di sini. Woi, berapa lama lu di sana? Udah sekian, lu kesini aja lah. Gimana bla bla bla. Nah, waktu itu biayanya agak besar tuh. Karena aku pengen akses cepat. Ya, singkat cerita berangkatlah aku ke sana. Setan kapalnya hancur. Tahu nggak kapal Roro? Bayangin tahu kapal Roro? Penyeberangan. Iya. Kapal itu jelek, kerjanya capek. Itu kapal kan kapal Roro kan masuk mobil-mobil kan? Masuk mobil-mobil. Aku kerjanya di situ lah, buang sampah. Nih pahitnya aku cerita kerja ya, buang sampah. Pokoknya sengsara lah di situ. 4 bulan aku bilang bini aku kalau memang aku bertahan, aku kayaknya pulang cari kapal lain. Kalau enggak aku bertahan, mungkin aku bakal pulang nih sebentar lagi. Tapi ya itu tadi, kita karena udah kebutuhan kan? Tanggung jawab. Ya, motivasi, tujuan kita Masih ingat Pak Wayan tuh, Bang? Pak Wayan, ingat juga. Pak Wayan. Ingat Pak Wayan bilang. Ya, ingat Pak Wayan bilang. Gitu. Sabar bersabar. Nah, 2014. Jadi aku kan 2014 nih join di kapal perusahaan aku yang sekarang ini ya. Perusahaan aku yang sekarang ini itu 2014. Terus 5 bulan bekerja, inilah rezeki. Mungkin ini rezeki anak juga. Saat itu kan istri lagi hamil. Aku ingat kali ini, waktu itu yang bersihin medikal di kapal kan ada medikal kan, apa namanya, puskesmas, rumah sakit lah ya, klinik. Aku bersihin klinik karena yang tukang bersihin klinik tuh nggak sakit gitu. Aku yang bersihin klinik. Aku bersihin klinik. Ingat aku ada bidan, perawat orang Filipin, sinis kali. Aku di situ benci kali sama dia. Dia bilang, lu kok mau kerjaan kayak gini, anjing. Dalam hati aku nggak mau, setan. Kayak hina. Iya, kayak hina kali gitu kan. Kok mau lu kerja di sini kayak gini katanya. Aku bilang, kenapa enggak? Dalam hati aku nggak mau juga, aku setan. Tapi aku dengan ego kan, emang kenapa enggak? Yang penting kan nggak buat jahat, aku bilang. Enggak, dia ternyata baik, Pak. Cuman cara ngomongnya salah. Iya. Enggak, maksud aku, kamu tuh di sana apa kegiatan sebelumnya? Aku bilang lah, aku pernah buka bla 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 lah. Oh, berarti bisa fotografer, kata dia gitu. Bisa lah, aku bilang gitu kan. Kenapa nggak lamar di sini fotografer, kata dia gitu. Lagi butuh mereka. Iya, aku bilang bisa lamar di sini fotografer. Bisa lah. Kasih aja portofolio, CV segala macam. Jadi singkat cerita aku ikut lah si emak ini tadi. Ibu-ibu bidan tadi. Iya. Wah, singkat cerita aku keterima lah 5 bulan aku kerja di kapal, keterima aku jadi fotografer. Wah, ibarat kata tuh berubah lagi hidup aku di sana. Jadi fotografer. Kamar pun kamar tuh jadi gini, kita ada tingkatan di kapal. Ada kru, ya ada level-levelnya, ada kru, ada staff, ada manajemen. Nah, berarti aku tadinya kan di kru nih yang paling bawah kan. Iya, yang dianggap sebelah mata itu tadi kan. Udah jadi staff yang notabene kamar kita pun udah ada yang bersihin.
Terus kita pun udah bisa makan di area tamu lah, restoran tamu kita bisa makan. Duduk di situ Kalau makan. aku emang di kantin aja udah. Kantinnya pun beda Pak, yang rame, yang ngantri. Kantin pekerja. Iya, kantin pekerja. Itu kawan-kawan abang yang sesama bersin lihat abang udah naik. Ih, Yang pasti napak wah aja. Pasti nampak Wah. dalam. Namanya Pak Wayang. Namanya Pak Wayang. Lagi mana napak wah. Jadi ya gitu. Berasa berubah kehidupan. Langsung aku berasa di situ kayak wah ini baru namanya surga gitu Iya, kan. iya, iya. Kita baju udah rapi, nggak kotor, nggak pernah keringatan lagi kan. Bergengsi lah kerja pegang kamera. Waktu itu udah merasa wah ini kayaknya nggak salah bapak aku nih. Aku bela bapak aku. Nggak salah. Tapi tetap. Wah, yuk. Iya, nggak salah bapak aku pengen aku di sini. Karena rasanya emang udah beda kali aku udah keren kan, rapi terus lah kan. Udah kamar udah yang bersihin, pulang kerja, kamar udah bersih geng ya kan, tinggal tidur. Enak lah. Iya enak. Tinggal jamun apa? Nyo sang. Agak wak kah pegawai. Jamun aku yang bersihin kamar. Itulah namanya proses hidup ya. Bang, tuh fotografer di kapal, job desk-nya apa tuh? Foto-foto kapal ya, misalnya ada kapal Foto musuh turis. nih. Udah, foto turis. Jadi kan setiap tamu di sana kita fotoin. Di kapal ada studio. Oh. Di kapal ada beberapa studio. Jadi tamu yang mau foto datang nanti dia. Jadi kita intinya sales lah. Nanti tamu pun nggak mau foto kita fotoin. Kan foto gratis. Nanti kan udah kita foto kita pajang, kita print, kita pajang nanti. Kalau pernah ke Monas kan gitu kan foto-foto kan. Atau minimal Masjid Raya lah. Masjid Raya lah. Oh, Masjid Raya ada gitu ya? Dulu. Terus? Nah, kayak gitulah pekerjaan fotografer tuh kurang lebih. Jadi kita ada target setiap bulan kita harus penjualan lah, target penjualan lah. Sales lah. Sales. Berarti Bang, job desk misalnya di kapal tuh kita ngelamarnya itu di agensi. Maksudnya kita sebagai apa nih pas udah berlayar? Oh, enggak gini, itu tadi aku kan waktu aku berubah ke fotografer aku lamarnya di kapal. Karena aku pernah cerita, aku lamar di agensi sebagai fotografer, Nggak keterima. Nggak diterima. gak terima. Padahal Berarti yang kayak gitu tuh di agensi, Bang. nah, inilah nih agensi kita nih buat agensi juga jangan mempersulit gitu. Misalkan nih kandidat qualified gitu. Kenapa dipersulit? Bantulah orang kita Indonesia gitu. Karena kan kasihan gitu orang Indonesia tuh kita tuh di sana bersaing tuh dengan negara lain. Kenapa orang Indonesia tuh selalu banyak yang bawah. posisi bawah gitu kan? Jadi kayak waktu aku lamar fotografer di sana Inggris udah pasti bisa aku. Karena kan udah pernah pengalaman. ya bahasa Inggris udah lancar, interview udah lancar. Terus aku punya portofolio kan? Iya. Terus kenapa ketika interview semua yang ditanyakan mampu kita jawab teknis fotografi? Mereka kan bukan fotografer, makanya waktu bertanya kan yang basic kan. Iya. Jadi kita mudah buat jawab. Kenapa ditawarkan, oh Pak, Bapak belum pernah ada nih pengalaman fotografer. Kan saya freelance di sini, maksudnya gitu kan. Bukan perusahaan. Iya, kenapa Bapak belum ada pernah bekerja di kapal sebagai fotografer, Bapak kerja di kapal sebagai host cleaning service itu tadi. Jadi kami nggak bisa Pak, kalau Bapak mau jadi cleaning service kami terima. Langsung aku di situ kesal, aku bilang saya kemari lamar fotografer, kenapa yang ditawar sebagai housekeeping? Kalau memang saya pengen balik lagi cleaning service, saya nggak akan kemari gitu. Bisa saya ya. Jadi di Tinggal situ telepon aja kan. ya di situ aku kecewa sama agensi itu sampai hari ini. Untung ada mak-mak di klinik tuh. Ada mama di klinik di kapal, dia bilang coba lamar. Nah, itu tadi ya, waktu ngelamar juga nggak mudah. Kita harus ada pendekatan. Saya waktu itu strategi aku dekatin si manajernya dulu. Manajernya orang England tuh. Namanya Martin, Mr. Martin ya. Oh tadi Chris, ini Martin. Nah, Chris itu fotografer. Berarti dia vokalis Coldplay begitu bergabung Siapa? berdua. Chris Martin. Iya. Iya. Berarti kalau Ricky Martin juga gabungan antara Ricky dan Martin. Iya. Cocologi. Terus. Jadi pendekatan singkat cerita itu keterima itu tadi. Cuman di sini lagi nih, memang cobaan lagi ya. Waktu aku keterima, baru 2 minggu aku bekerja, belum tanda tangan, masih masa percobaan lah kan, belum tanda kapal aku nabrak nabrak di Bahamas waktu itu bulan 10, ingat kali aku bulan Oktober waktu itu badai di daerah Bahamas, kita nabrak karang, disitulah kapalnya karam. Kok ada kepikiran kayak ini aku bakal kayak Jack. Karam memang Bang. Oh, udah ngelukis cewek. Kan dah lukis saya Indonesia Enggak, juga tuh tadi ya. enggak, itu kapal lain Wak. Itulah maksudnya kan agak-agak flashback segini. Iya makanya Pernah ngelukis saya Indonesia. saat itu aku kapal berpikir, nabrak karang. Kayak Jack nih. iya, masalahnya jennya nggak ada. Waktu itu nggak ada jennya aku, makanya udahlah. Karam memang jadinya. Belum karang total, tapi kamar lama aku di lantai paling bawah, lantai 2 itu udah
udah Mulai masuk masuk air air, lah, ya. udah masuk air. Memang kebetulan waktu kita nabrak belum jauh di tengah, jadi sempat kapal kan waktu nabrak masuk air nih ke mesin, engine mati mesin, udah blackout tuh, total mati. Oh, jadi udah nggak bisa apa-apa kapal, makanya didorong sama sebutnya tugboat tuh kan, didorong beberapa tugboat pelan-pelan. Jadi ingat aku kita nabrak jam 8-9 malam, nyampe kita ke darat tuh jam 4 pagi, didorong pelan-pelan. Karena dorong aja. Ya miring sampai lah kita. Jadi nggak ada korban. Ada beberapa kru yang luka waktu itu, tapi nggak ada korban. Itu penyebabnya apa tuh Bang? Badai. Nabrak? Oh. Badai, jadi kapal nggak terkontrol. Terombang-ambing. Ya terombang-ambing nabrak lah karang. Habis itu di sana di Bahamas pun hana Panglima Laut bagaimana? Ana. Bak Bahamasnya. Memang ada kan Panglima Laut, Pak. Awak kalau cuaca. Nyo jadi dalam laut. Nah, kan Bahamas juga sana. Tapi tangkutnya tuh ngoged awan. Belun dah. Belun dengan Di ke. sini ada gitu, nggak tahu Pak. Arobing penuh. Dia dengan Le Sureo. Ya kan ini nenek moyang kita seorang pelaut. Pelaut, betul. Jadi ada korelasi nih antara apa yang dikerjakan oleh Miska Mungkin dengan nenek moyang kita dahulu. karena nenek moyang kita pelaut tidak mungkin ada penerusnya, Pak. Betul. Tidak semua orang harus jadi Penus. ya Nah. itulah. Tadi kau sempat mention Ibu Filipin. Mhm. Aku pernah mendengar kabar lah. Kenapa paling banyak tuh Filipin di kapal? Emang ya? Sebenarnya antara Filipina dan Indonesia tuh hampir seimbang banyaknya. Jadi Asia tuh yang terbanyak kita Filipina, India dan Indonesia. Itu orang-orang bawah semua tuh. Enggak. Ada yang kru, ada kalau Filipina lebih bagus. Lebih banyak yang Bagus. staff. Kan? Kalau India kita Pak nggak bisa mungkirin, mereka Inggrisnya memang Inggris kan udah bahasa kedua. Ya, walaupun dia gini-gini. Iya, ya walaupun kan? dia gini-gini, Inggris bahasa kedua dan mereka juga edukasinya lebih bagus. Kalau Filipina dengan Indonesia aku mungkin masih setara tingkat pendidikan. Tapi kalau untuk bahasa mereka lebih unggul dari kita. Karena mereka mungkin kayak Malaysia, sehari-hari itu lebih banyak bahasanya dicampur dengan Inggris. Inggris. Tertinggal kali kita, Bang. Kita tertinggal. Nah, Soal makanya sebenarnya gini, kita juga kalau misalkan kita unggul, oke, ilmu unggul, tapi kalau kita sistem kayak agensi tadi aku bahas nggak disupport, kita juga bakal jadi bakal di bawahnya terus. iya. Jadi ini singkat cerita juga, aku kenapa sempat kecewa waktu aku jadi fotografer, karir aku kan bagus saat itu tuh. Jadi ingat jadi berarti aku 2 minggu kerja sebagai fotografer masih ya di kapal ditabrak. Aku pikir, aduh belum lagi tanda tangan kontrak, baru sebentar aku bekerja di kerjaan impian kan, gitu, kerjaan impian berarti kan? Ada musibah. Iya, kan kerjaan impian berarti udah keliling dunia banyak uang, posisi yang diimpikan gitu kan, seni. Nah akhirnya, udahlah, memang udah takdir begini. 2 minggu kita dipulangin. Waktu itu aku nggak nyangka dalam waktu singkat mereka beli kapal yang baru, secepat mungkin. Di rumah kalau nggak salah aku sempat aku lihat anak aku lahiran, 2 minggu anak aku lahir, aku dipanggil secepatnya untuk setup kapal baru. Fotografer, alhamdulillahnya fotografer gitu kan, lihat kontrak fotografer, alhamdulillah nggak ini lagi, langsung lah berangkat, udah korbanin berarti tinggalin anak yang masih bayi. Tapi ya mau gimana lagi kan, berangkat aku. Jadi ingat aku di kapal itu 1 kontrak, cuman berarti nggak sampai 8 bulan aku udah di training sebagai asisten manajer waktu itu. Jadi kontrak kedua aku berangkat sekali lagi aku udah posisi asisten manajer waktu itu, asisten foto manajer. Nah terus 1 kontrak aku di asisten manajer, kontrak selanjutnya aku jadi foto manager. Nah, ketika aku jadi foto manager di sana, disitulah aku tahu bahwa Indonesia nggak seburuk yang kita kira. Jadi kan sebagai manajer berarti kan aku harus mempelajari bawahan aku kan. Dulu waktu itu anggota aku ada 7 fotografer yang dari beberapa negara. Yang pertama kalau nggak salah aku dari Peru, ada dari Venezuela, dari Chile, ada dari Filipina, ada dari Macedonia, ada India. Nah, Indonesia nggak ada, aku sendiri waktu itu. Nah, aku bawahin mereka gitu. Nah, ada nanti misalkan kan ada dalam beberapa bulan ada kru-kru baru, Pak. Jadi kru-kru baru itu yang betul sama sekali mereka orang-orang Spanyol tuh, mereka nggak bahasa Inggrisnya nggak bisa gitu. Terus jujur nih pegang kamera nggak bisa, jadi aku pun bingung kan. Pas aku perhatiin manajer Pak, mantau ya kan. Padahal nggak ada. Nggak ada, gaya aja Pak. Nggak kayak gini. Mau sedekah nggak ini? Nah, jadi dia bingung, kok nggak motret gitu kan?
Kata dia, "Sir," kata dia, "ini kameranya rusak." Aku pegang, ini bukan rusak, bonyong lu. Iya, ini bukan HP dalam hati Pak, ya kan? iya. Kan harus profesional, Iya, ya. Dalam hati iya. bonyong nih bodoh juga nih kan. Tapi dapat profesinya fotografer. Fotografer coba. Karena dia basicnya bukan fotografer, basicnya apa gitu. Cuman dia punya kamera Canon yang tipe yang paling rendah, kamera biasa lah. Kamera lah. Ya. Berarti kalau kayak gitu agensinya yang Nah, ketika di lapangan banyak aku dapat kasus bawahan-bawahan yang seperti itu. Itu kan simpel ya, motret Iya. nggak bisa. Berarti kan basicnya pun dia nggak bisa Iya. kamera. Kenapa dia bisa di sini sebagai fotografer? Itu orang Filipina. Aku ingat kali. Sampai sekarang kita masih komunikasi. Orang Filipina. Namanya? Namanya NC. MC. Ya. Udah buka kafe dia sekarang. Ada buka kafe. Mana? Nggak tahu. Nah, aku ingat itu salah satu. Ada beberapa kasus seperti itu. Bahkan Inggris 0. Oh iya. Ngomong pakai bahasa isyarat saya, Pak. tapi dapat posisi bagus ya. Dapat posisi bagus. Segitu suportifnya Agensi mereka. Gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya ketika di sana kita pun orang Indonesia ini memang punya hati yang baik, Pak. Jadi kita tuntunlah mereka, ya kan? Kita kan hargain mereka datang sini juga butuh biaya, punya keluarga. Kita nggak berpikir Iya, kita iya. bahwasannya minusnya. Ya di training, ya mereka survive gitu, berhasil gitu loh. Maksudnya itu di situ aku salah satu kecewa sama agensi-agensi di Indonesia. Perbandingannya tampak nyata karena ya kan. Nyata, ya, karena aku yang I have basic yang oke. yes, Ya, kita si orang dari negara lain ini Yang nggak No. bisa basic pun apa-apa. tidak bisa. bahasa nol. Nol. Posisi bagus. Dapat Posisi posisi staff ya kan. Nah, itu tadi. Menerima kamera, teh putih. Iya, gini megangnya, Pak. Tutup buka loh. Gini megangnya. Udah tahu terus gitu kan? Itu style zaman. Iya, iya. Banyak yang kayak gitu. Nah, kenapa? Nanyain lagi juga. Kenapa kalau banyak orang kirain kenapa karir aku cepat di sana? Kan cepat tuh, setahun naik kan, setahun naik kan. Banyak yang kirain aku apa sebutannya? Ada Pak Wah di dalam. Ada order. Ataupun penjilat. Eh, Sebenarnya enggak. Dari sekian fotografer, bahkan manajer aku sebelumnya juga kaget ya aku punya skill Photoshop yang lebih mumpuni daripada dulu. mereka. Padahal Photoshop aku waktu itu masih basic-basic juga gitu, nggak kayak sekarang kan, basic-basic juga. Tapi mereka kaget gitu. Dan banyak kan fotografer jangankan Photoshop, kamera jangan tahu pegang, apalagi Photoshop, simple. Contoh ada tadi. Ya, ya, Disitulah, jadi aku umur 23 apa 24 aku udah jadi manajer waktu itu, waktu masih muda. Berarti waktu 23, 24, kok itu udah punya anak tuh kan di situ kan? Udah. Momennya kan? Udah. Kok nikah usia berapa tuh? Usia berapa? 2014 nikah. 27? 24. 24. Wah, cepat sekali ya Anda Ya. menikahnya. Cepat, Pak. Saya daripada Kocok terus. Manual. Aku agak kebayang gini, Kak. Mhm. Kita kerja di negara yang bukan negara Islam sama sekali, Oke. ya kan? Jauh. Dan di kapal pesiar yang penuh dengan turis-turis yang udah pasti kafir ya. Kefir. Ya. Makanan. Sebagai kita muslim nih. Mhm. Kok ribet nggak? Atau kok nyetok Indomie setiap kali berlabuh saya harus bawa Indomie seperti bawa mini kompu di kiri dan kanan atau gimana? Ya ada beberapa kru yang kayak gitu. Memang untuk makanan mungkin sulit untuk cari yang halal. Karena kan pilihan makanan antara daging babi, ayam, sama ikan. Nah, ikan tuh jarang pernah ada. Ikan tuh biasanya di steam, gimana Iya, sebutannya? iya, Kan nggak enak, nggak ada rasa. Jadi Anda tahu penting dia, Bang. paling makan ya ayam lah. Ayam kan nggak pakai bismillah Pak goroknya, mesin. Iya, betul. Jadi kalau untuk halal haram, aku Ya. sampai hari ini aku juga bilang tegaskan ya haram makanan. Ya pilihannya kalau memang pengen cari yang halal ya jangan makan ayam, makan nasi putih atau sama Makan telurnya aja, Bang. telur nggak selalu ada. Kalau mau telur ya sarapan. Kan Amerika Pak. Memang kita siang makan malam telur ya kan Indomie kan. Iya. Udah mau ya, Bang. Jadi ya kalau untuk makanan aku akuin sulit. Kalau untuk mau nyari yang halal ya sulit. Betul. Bertahan dengan apa yang ada ya. Ya Ya, bismillah, bismillah aja. aja. Bismillah aja. Hai, tablo benju bang. Nggak bisa keluar. Ana ini mare deh. Ana putra Klablang di Karena Ana. Pulau Putra Kota Belang. Jadi ini nih bisa
ingin berlayar, itu ada batasan usia nggak? Batasan usia sebenarnya nggak ada. Tapi kalau udah usia Senja. di atas 40 untuk awal-awal susah. Mampu tuh. Mampu kapai. Karena dikhawatirkan Mesti kesehatan. aman Kesehatan. Karena Ya. kayak aku nih misalkan aku memang udah lama bekerja di sana. Sampai kapanpun selagi aku kuat, aku masih bisa kerja di kapal. Karena udah pengalaman. Selagi medika ketika check up medical tuh nggak ada masalah. Sehat-sehat aja pasti sampai tua pun ya nggak ada batas umur. Oh. Tapi kalau untuk proses awal melamar ketika usia 40 mungkin aku rasa udah agak sulit. Tapi ada kemungkinan untuk diterima ada. Ya, kita katakanlah gini, ya kan. Aku sekarang, kita seumuran, ya kan. Oke. Aku ingin mencoba nih. Saya ingin mencoba berlayar, selagi saya masih sendiri juga. Misalnya gitu nih, Oke. ya kan. Ada pun Pak Jodoh ini ya. Awak Tunisia. Bapak, oh ya Bapak kan bisa gambar juga ya. Iya. Siapa Tapi tahu beda ya. tujuannya beda tuh. Iya. Ah. Nah, aku harus mempersiapkan apa aja nih? Yang udah pasti, kalau kita lihat dari perjalanan kisah aku yang udah aku cerita, kita yang udah pasti paling penting itu mental sebenarnya. Mental betul, mental. Bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Mhm. Dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan kultur yang berbeda sama sekali. Itu yang paling penting kok menurut aku kan. Dan Jangan udah sampai kita bahas tadi. kita ngalamin culture shock waktu Iya, iya. everything, Gimana nih, everywhere, gimana nih? aduh kan. Apa itu tuh? Dokumennya bagaimana? Persiapannya Nah, mungkin ada yang mau. Oke, kalau untuk kerja di kapal ini kita lupain pengalaman aku dulu Ya. yang begitu sulitnya. Ya. Sekarang nggak bisa bahasa Inggris, nggak harus D1, sekarang udah bisa. Asal ada fulus. Andai kan tidak ada fulus. Anda tidak ada fulus, Anda di rumah saja. Oh, bisa sekarang mah. Oh iya dong. Berarti mungkin kayak ini Bang, yang kasus fotografer yang nggak bisa apa-apa tuh. Mungkin dia karena Mungkin agensinya kayak gitu. Fulus. Buka agensi yang ada fulus. Yes. Fulus agency misalnya. Fulus Yeah, agency. dan fulus agency nggak semua agensi bisa pakai fulus. Mungkin pun walaupun bisa pakai fulus, kita emang harus benar-benar ada pakwa di dalam. Karena mereka juga beresiko, Pak. Ya, ya. Salah-salah ditutup nanti agensinya dari pihak sana. berarti sekarang lebih sulit. Enggak lah, lebih Lebih mudah. mudah. Bapak nggak usah bahasa Inggris bisa naik. Yang penting ada fulus. Kalau nggak ada fulus, berarti Bapak harus ngikutin proses itu tadi. Inggrisnya harus bagus. Pengalamannya harus ada. Misalkan Bapak mau lamar laundry. Berarti Bapak harus ada ilmu laundry. Dan belum tentu keterima. Dan belum tentu keterima. Kalau ada fulus, udah pasti. Udah pasti keterima. Berarti Fulusnya tuh untuk apa? Biar mulus. Full biar mulus. ke Jadi- agensinya berarti ya. Ya. Jadi oke, pertama modal ini kita ngomong nggak usah pakai fulus ya. Tapi tetap juga butuh fulus, Pak. Butuh fulus. Ya, karena salah satu syarat untuk melamar bekerja kan kita yang pertama harus, apalagi kita tinggal di Aceh susah. Ya, Mending yang transportasi. ya transportasi di sini ke Jakarta berapa? Tempat tinggal kita biaya berapa? Iya. Makan berapa? Iya, Proses lamarnya lagi. Berapa lama di sana Iya. kan harus kita pikir. Nah, terus jadi proses awalnya melamar, interview, diterima, terus kita ngurus beberapa dokumen yang wajib. Pertama tuh ada 4 sekarang yang diwajibkan. Namanya Basic Safety Training, BST. Ada yang tentang security, ada yang crowd management ya. Jadi itu dokumen yang wajib yang harus ada sebagai pelaut ya, yang pertama. Terus nanti ketika itu ngurus paspornya harus ada paspor pelaut, terus ada visa. Oh, beda paspor terbang sama paspor laut. Paspor ada paspor reguler dan paspor pelaut beda. Oh, gitu. Ya. Kalau yang paspor pelaut bisa kita pakai untuk reguler. Paspor reguler Nggak bisa ke reguler laut. Nggak bisa ke laut. nggak bisa ke laut. Oh, makanya kayak nelayan-nelayan Sri Lanka tuh nggak ada paspor pelaut ya berarti? Makanya lagi Rohingya. Sampai Lagi kemarin Rohingya itu, itu. Hmm. Oke. Paspor aku pelaut, Pak. Makanya kalau dicium agak amis ya. Wow. Asin. Wah. Bau ikan. Itu apa itu? Gimana nahwar? Insyaallah. Siap mentale. Sekarang udah banyak. Aku rasa sekarang udah mudah, apalagi udah ada online kan. Nanti mungkin kita bisa share ya. Iya, iya. Websitenya nanti aku share, mungkin bisa di deskripsi nanti ya. Nanti Dicantumkan cek deskripsi. di Ya. deskripsi. Ya. Description ya. Ya, kalau aku pribadi ada beberapa akun yang aku buat di online, contohnya allcruiseship.com, ada Sea-Track yang untuk di Royal Caribbean, dan ada beberapa lagi situs-situs yang aku buat. Jadi kita kayak sign up, jadi
bikin semua informasi bla 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 segala macam, ada prosesnya, masukin dokumen lah. Nanti ya udah kapan aja nanti kalau memang kita ada panggilan masuk ke email. Oh. Nanti kalau ada update kita bisa sign in, ya kayak punya akun lah kan, ada sign in, LinkedIn lah, LinkedIn juga bisa, LinkedIn. Aku Oh, ada LinkedIn, juga. ya. Jadi sekarang udah gampang, jadi nggak usah perlu ke agensi. Di Jakarta. Ya kayak dulu kan terbatas internet kan harus ke agensi, sekarang enggak. Online. Offline. Tapi kalau memang ada kawan-kawan, saran aku sih, apalagi yang kita tinggal di Aceh, mending yang pakai Fulus aja. Siapkan fulus, publo blang, Kira-kira publo meto, pasopeng Mas. wadegi. Nah, aku nggak tahu detail. Yang Contoh isu-isu kan, lah, ya kabar-kabar burung. kan Oke, ini ada yang wajib, ada yang Fulusnya memang untuk mempermulus, ya kan? Iya. Belasan, Nah, si puluhan pak. puluhan. Ya, jadi untuk si dokumen aja, kan ada 4 dokumen tuh, sertifikat tuh. Kalau kita urus sendiri 1.800.000-an, ada 1.200.000 sampai 1.800.000 per sertifikat. Kali aja ada 4 sertifikat. Kalau kita orang Aceh kali aja dengan tiket pesawat kan, Iya. tempat tinggal, makan, bla bla Iya, segala iya. macam. Nah, kalau misalnya yang pakai Fulus, mungkin 2 jutaan per sertifikat, atau mungkin 2.500.000. Dengan uang yang kita keluarin puluhan tuh worth it nggak? Oh, worth it kali lah. Contoh lah, kotor kita bilang modal butuh 70 juta misalnya. 50 sampai 70 juta kotornya kan, kasarnya. Kali aja misalkan di kapal aku sekarang, si tempat aku bekerja nih, aku nggak tahu kapal lain ya, mungkin tempat aku bekerja ini cleaning service gaji mulai kisaran 900 sampai 1.200 per bulan. Coba kali. Sekarang rupiah terakhir aku update semalam 14.300. Berarti kalau $1.000 aja 14.700.000. Nah, kan apalagi single kan, Iya. di sana kita nggak butuh biaya pak, makan udah terfasilitas, tempat tinggal paling kalau ngerokok jajan terserah ya kan, jajan. Mungkin Iya. di itunya mungkin mah. Di Nah, jajannya. iya tergantung orangnya. makanya jangan banyak jajan biar bisa bayar utang gitu. Iya. Agak sih bang, dia tak jajan. Anak apa namanya? Le pajuh ciki cito anak god. Ya. Berapa tahu? Kan menyaidep, gak sih, Oh gak. gak, stres Kak pak. mabe bacu. Iya. Nah, elala. Nah, jadi mungkin kalau sekitar kita bilang lah 15 juta per bulan tuh kalau yang nggak kerjain sampingan. Kalau misalkan bisa cukur rambut, satu orang $10, 150.000 kita bilang satu kepala, sehari dapat 5 kepala kali aja. Per bulan berapa? Ya, betul. Ya, jadi 50 juta, 70 juta per yang kita keluarkan di awal itu tadi, mungkin satu kontrak ketutup kalau masih single. Oh, Iya kan? Iya, bentar. Aku tadi lupa apa dokumennya apa tadi? Basic safety training, Basic safety training, Sis- cruise crowd management, management, paspor pelaut dan paspor reguler. security, aku satu lagi lupa, dia SIT, BST itu basic safety training, CCM itu crowd management tadi kan, SIT itu security gitu, tentang security lah. Satu lagi aku lupa. Berarti ada 4 semua. Ya nanti cobalah kita tulis di deskripsi. Mungkin kalau kita coba berlayar tuh kalau masih umur 20, Masih gampang. awal-awal single kayak itu oke lah. Kalau udah berkeluarga ya Masih oke. masih oke. Asal ada keinginan sama. Kalau saran aku Pak Fulus sih pertama. Di mana-mana juga butuh modal Pak. Takut Jadi PNS-nya berapa modal Pak? Takut nanti anak panggil Om. Bang. Huh? Enggak, sekarang nggak perlu khawatir. Karena kan bisa video call. Tapi ya tetap- kan kok LDR aja bisa video call. Jino tanya udah duit biru nih dia hilang tukung KLDR itu. Ya. Oh berarti Kak, dia video udah call. terbiasa LDR. Berarti gampang jadi pelaut ya. Kalau kita pergi ke Nggak jauh ya LDR ya. Nggak jauh, 4 jam. Oh nggak sampai 23 jam perjalanan pesawat Pak? Tidak. Untuk pengalaman hidup mungkin bisa dicoba buat teman-teman semua yang butuh informasi nanti bisa tanya-tanya juga mungkin ya. Boleh. Kalau ada yang tertarik boleh. Karena gini, banyak juga agent-agent yang nggak, yang Ya, tanda kutip ya. Jangan sampai nanti ada dari kawan-kawan ya salah belum, langkah. Pak. Nah, kalau Jadi gini Kak, kok nggak kepikiran untuk buat itu di Aceh, agensi gitu? Di Aceh nih ya, jangan di Jakarta, jangan di Jawa. Kan di sana udah banyak tuh. Misalnya kayak di Aceh nih kita buka. Karena kan kayak aku pernah bilang ke kok, magang ke Jepang aja banyak kali peminatnya. Sangat lumayan banyak. Letting dia ada berapa orang yang magang ke Jepang. Nah, menurut dari pengalaman memang kita pasar orang Aceh nggak banyak. Saat itu nggak banyak kita temui. Saat itu ya 2018, 2019, 2020 kita
malah hampir nggak ketemu. Yang pernah abang bilang abang buka platform. Iya, ya, yang Yang nggak ada orang Aceh. nggak pernah kita temui waktu itu. Selama aku kerja di kapal berarti 2010 2012 di perusahaan lain itu cuman satu aku temu orang Aceh. Itu pun kupikir orang Nigeria. Berarti Sumpah aku. sangat putih sekali ya. Ya. Orang mana dia? Orang Sigli. Jadi itu kan kapal 4.000 kru kan. Aku orang suka makan sendiri, dia pun orang Aceh mungkin kayak gitu ya. Suka makan sendiri. Jadi dia bapak ini duduk belakang aku, selalu kita makan siang di situ. Pas Aku balik pikir orang Nigeria. Jadi dia diam aja, aku pun diam aja kan makan. Abang dikira orang Cina. Iya, mungkin ya. Jadi abang waktu lihat dia tahu orang Aceh pas lauknya pleu itu macam kopi. Gara-gara waktu kita lagi ngobrol, kita lagi makan, dia nelpon. Pas nelpon, Aduh kena oleh lu Kibainan. Nyot tunggu Pak Jobu sih ya. Ngomong bahasa Aceh dah. ngomong bahasa Aceh, dan mungkin lagi nelpon keluarganya kan, lu ini, wah ini orang Aceh, langsung balik. Berarti dari sekian ribu cuma satu orang Aceh. Dua. Dah, satu. Dua sama abang. Oh ya, dua sama aku, ya. Ente orang apa ya? Iya. Sabadika. Terus di perusahaan aku yang sekarang berarti dari 2014 sampai nih aku naik lagi nih 2022 ini satu ketemu orang Sigli juga. Cak, berarti aku nggak tahu di kapal lain, tapi ada dengar di Holland Amerika itu banyak kan krunya orang Aceh. Iya, Holland Amerika kan paman aku sempat kerja di situ. Nah, Mungkin karena di situ linknya bang. Maksudnya di kapal tuh. mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Dan itu pun yang aku tahu, aku nggak tahu generasi di bawah aku ada nggak. Iya. Tapi yang aku tahu generasi aku dan di atas aku tuh banyak di Holland Amerika. Nah, waktu itu tuh. Tapi sekarang aku nggak tahu ya, karena kan nggak update, aku sempat vakum Iya, di dunia ini Pelautan. kurs ya. 2022 ini aku baru mulai lagi Jadi berarti waktu pandemi kemarin di darat terus lah ya? di darat. Kalaupun di laut ke Jangka paling. Keluar Jangka. aja. Keluar aja. Kok rindu laut, Bang. Ya. Jomblang itu. Ada nenek kapal bot. Kapal bot yang mati itu, Pak. Sama anak-anak pengen. Jadi pikir aja. Ya. Kayak kapal boat. Itu jauh beda. Oke lah buat kawan-kawan semua ini Kalau yang butuh informasi mungkin nanti kita cantumkan nama Instagram. person. Boleh ya. Nanti aku juga insya Allah bakal ngasih informasi yang sebaik mungkin lah ya, sebaik mungkin. Dan yang kayak tadi sempat kita bahas yang pengen aku saranin ya lebih baik yang jalur agak cepat itu. jalur mudah. Nah, jalur mudah itu juga ya setiap sesuatu kan ada risiko Iya, gitu kan. betul. Nah, risikonya lebih baik kita ngurus. Dia gini, ada proses orang, kalau proses yang normal ya, lamar, diterima, baru pengurusan dokumen. Ngurus dokumen. Tapi ngurus dokumen coba satu dokumen seminggu sampai 10 hari pelatihan. Kita kan harus tinggal di Jakarta kan. Iya. Bayangin ada 4 dokumen, biaya segala macam kayak tadi. Juga kurang lebih. Nah, makanya aku saran sih yang lebih cepat. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita juga harus yang Ada lebih fake- cross check lah, cross Ada check. fake agen ah. Ada Fake agent, Bang. Fake Nah, agent. itu sebenarnya Public agent. Ini ya. Fake agent. kalau sertifikat wajib di awal modal. Tapi ketika yang mempermulus itu, ketika kita udah diterima dan udah ada tiket, baru kita mulusin lagi sama. Bisa nanti nama Instagram apa bang? Boleh, nama aku sendiri ya. Oh, sekarang udah aku ganti. Sekarang aku Pelaut ganti gagal. fotografer kapal pesiar. Coba aja cari. Bukan pelaut gagal tuh. Nanti kita taruh. Oh, Udah udah aku jadi ganti. pelaut. Udah ganti. Nanti ada di bawah. Nanti ada di bawah nih nama Instagram. Udah jadi profesi sekarang, Pak. Fotografer kapal pesiar. Iya, fotografer kapal Nanti pesiar. kalau yang misalnya pengen berlayar, kan siapa tahu kan? Siapa jauh ya, siapa tahu ya. Siapa tahu Pengen mau- jadi Popeye ya. Betul. Iya, udah diubah. Iya. Terakhir chat masih ogah jadi Ogah pelaut. jadi pelaut. Oh. Enggak, tadinya emang ogah, Pak. Tapi lihat kebutuhan, Gak ogah lah. enggak ogah lah. Biar bapak aja yang ogah. Iya. Mengikuti nenek moyang kita seorang pelaut. Nah, Mbak. Jadi ini juga akan menjadi apa ya, insight baru dalam dunia cita-cita. Ya. Jadi jangan cita-citanya hanya ingin menjadi seperti cita-citanya. Betul. Harus baju berseragam coklat, Hmm. hijau, kuning. Tidak semua orang harus menjadi
Mungkin nggak semua orang cita-citanya jadi dokter, jadi polisi, Iya. jadi Coba. arsitek. Mungkin jadi pelaut nih salah satu cita-cita mungkin. Karena aku pun nggak kepikiran jadi pelaut. Aku sempat kepikiran tapi cepat kali dipatahkan ya. Betul. Ya. Nah, mungkin ada yang nggak mau nasibnya kayak abang cepat dipatahkan itu ya kan. Bisa nanti tanya-tanya sama nanti ke Instagram aja. Boleh. DM. Memang saat ini kalau aku sendiri pribadi aku sarankan kan bagi teman-teman yang misalkan skillnya kurang, maaf pendidikan kurang, karena aku salah satu orang yang pendidikannya kurang. Kalau untuk mendapatkan uang tercepat ya di kapal. Di kapal sekarang gini, kita kerja di sana kan kita nggak butuh biaya, semua udah terfasilitaskan kan. Iya. Jadi masalah uang tuh kita nggak perlu khawatir. Setiap bulan yang pasti kita masuk 10 sampai 15 juta itu tadi. Kalau kita bilang malas-malas kerja tetap 10-15 masuk kan ke rekening. Mungkin buat nabung cocok kali bang. Cepat. Buat Tapi kalau ya tergantung orangnya juga sih. kalau Kalau hobi misalnya, jajan sulit juga kan. semua Semua cita tuh dicoba kayak kan. ada baju dah Iya. yang Beng-beng itu yang ingin coklat hitam, beng-beng. Beng-beng. Kalau coklat putih. Ingin kuih salju dia, putih-putih. Putih-putih. betul. kayaknya bapak ini tertarik. Paham sekali ya. Menikmati ya. Kan kuih-kuih, Pak. Oh iya, kue. Yang udah melihat video ini nanti kita akan Tapi di mana cantumkan link di deskripsi segala macamnya tentang mungkin ada dari kawan-kawan yang ingin menjadi pelaut yang berlayar di kapal pesiar, bukan seperti pelaut Rohingya, tidak mendiskreditkan mereka juga ngapain sih ya ke Aceh terus ya kan. Betul. Oke. Terima kasih buat Terima kasih. Sama-sama. teman kecil saya yang sudah tidak kecil lagi. Terima kasih bang. Sudah punya anak. Sudah punya anak 3. Tinggal bapak ya. Nanti. Dan dia sudah menjalankan perintah dari Wak Yung. Mantap Betul. Wak Yung. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Kami dari Jamanah Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucok. Dadam. Lang parah. Magkatali.